Untuk orang-orang yang beneran bertekad untuk melanjutkan studi di Arab Saudi, itu tadi ikhlaskan niat, upgrade diri, persiapkan dari sekarang ya. Ya semuanya kalau diniatkan karena Allah, insyaallah dimudahkan jalan. Tetaplah jadi santri walaupun nanti sudah tidak menuntut ilmu agama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Al-Ukhwah, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Di podcast ini kita akan berbincang tentang perjuangan, pengalaman, dan kisah-kisah inspiratif dari para alumni Pondok Pesantren Al-Ukhwah. Karena kami percaya setiap alumni itu memiliki jalan perjuangan yang masing-masing, dan dari setiap perjalanan itu pasti memiliki hikmah atau ibroh yang bisa kita pelajari bersama-sama. Oh iya, ngomong-ngomong, sobat podku gimana nih kabarnya semuanya? Semoga antum semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberi kemudahan dalam segala urusannya, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, setelah cukup lama kita tidak berjumpa, akhirnya podku kembali hadir menemani antum semua. Nah, mungkin di episode kali ini berbeda teman-teman. Hari ini kita langsung kedatangan dua alumni Pondok Pesantren Al-Ukhwah yang memiliki perjalanan pendidikan yang berbeda, namun sama-sama sangat menginspirasi. Yang pertama, saat ini beliau sedang menempuh studi S1 di King Khalid University, Arab Saudi di Kota Abha. Dan yang kedua, beliau mengambil jurusan studi sastra Arab di UIM atau yang bisa kita sebut Universitas Islam Madinah, setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan I'dad Lugawi di Libya Surabaya. Insya Allah melalui perbincangan hari ini kita akan mendengar bagaimana perjalanan mereka sejak menjadi santri di Al-Ukhwah, menjalani masa hikmah hingga Allah membukakan jalan untuk mereka terus menuntut ilmu. Semoga cerita yang di bagian hari ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya teman-teman santri semua yang sedang berjuang menuntut ilmu, yang sedang berjuang untuk studi di Saudi. Langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah berkenan hadir di podcast ini, Ustaz. Wah iya, sama-sama. Wah iya. Oh ya nih Ustaz, sebelum Ana lanjut ke segmen berikutnya, mungkin Ustaz boleh memperkenalkan diri Ustaz dulu ke teman-teman podcast semua biar pada tahu. Oke, teman-teman podcast semua. Perkenalkan, nama Ana Hasan Ubaidillah. Ana adalah alumni tahun 2019, alumni Madrasah Aliyah Al-Ukhwah. Dan alhamdulillah sekarang sedang belajar melanjutkan studi di salah satu universitas di Arab Saudi, yaitu Universitas King Khalid University yang ada di Kota Abha, mengambil jurusan syariah. Dan alhamdulillah sekarang sudah berada di semester akhir. Dan harapan kita ya semoga bisa melanjutkan pendidikan di di tingkat yang berikutnya ya, semoga Allah SWT mudahkan. Amin. Kalau Ustaz gimana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fahrozi. Saya alumni MA Al-Ukhwah tahun 2019, satu angkatan sama Ustaz Hasan. Alhamdulillah sekarang sedang menempuh studi S1 di Universitas Islam Madinah, jurusan sastra Arab semester 8. Oke. Cukup Ustaz itu aja perkenalan. Iya. Cukup ya, Antum namanya siapa? Oh iya, Kita belum kenalan nih Iya, soalnya. Iya. perkenalkan juga nama Ana Khalid Abdurrahman. Ana sekarang kelas 12 angkatan 16. Masyaallah. Lanjut aja Ustaz ya. Iya. Nah. Tafadhol. Sebelum kita berbicara nih Ustaz tentang perjalanan antum hari ini, Ana ingin mengajak antum semua kembali sejenak ke tempat di mana semuanya dimulai. Ana ingin bertanya nih Ustaz, kalau boleh memilih satu momen yang paling dirindukan lah selama menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Ukhwah, apa itu? Siapa dulu nih? Boleh siapa aja nih Ustaz? Momen yang paling berkesan ya Ha. dari Ana itu ketika mengingat-ingat kembali masa-masa mondok. Mungkin momen-momen saat kita berada di masa oswah. Ingat kan masa di Oh oswah? iya Ustaz, iya. Ya, oswah organisasi santri Al-Ukhwah. Oswah adalah uswah, asik. Masyaallah. Teladan. Nah, momen-momen seperti ketika kita mengadakan proker gitu kan, kita menyusun proker, melakukan kegiatan proker gitu kan.
menertibkan santri dan lain sebagainya. Itu apa namanya, sebuah kesan tersendiri gitu kan, terkhusus ketika masa-masa class meeting itu ya kan. Kemudian yang selanjutnya masa-masa ketika anak ikut halakoh Syekh, Oh. bermulazamah sama Syekh Ahmad Misri hafizahullah. Itu juga merupakan momen-momen yang paling berkesan di apa namanya, perjalanan menuntut ilmu anak, karena pada saat itu kita bisa belajar langsung bersama beliau, menuntut ilmu Al-Quran dan juga ilmu syar'i bersama beliau dengan metode beliau yang masya Allah, yang itu metode baru lah buat kita semua gitu kan, mulazamah gitu, belajar secara langsung dengan menggunakan metode beliau. Itu berkesan dengan apa, untuk anak seperti itu. Kalau Ustadz sendiri gimana? Kurang lebih sama ya kayak Ustadz Iya. Hasan. Ya pas oswa, pas bikin acara persiapan bareng-bareng sama teman-teman, menurut Ana itu sangat berkesan ya sampai sekarang, karena Iya. itu melatih kita untuk istilahnya kerja kelompok, Iya, ada kerja pengalaman dalam sendiri tim, sih, Teh. ya, Iya, betul, membantu betul. sama Iya. satu sama Kebersamaan. lain. Ya, Betul, kebersamaan. Kalau selain itu mungkin yang kemudian maksudnya setelah selesai mondok tuh kita tidak dapatkan di luar, itu makan bareng pakai nampan. Oh iya, iya. Itu menurut Ana berkesan banget, karena bisa dibilang kayak misalkan si Fulan diberi lauk, Ah. dibawain lauk sama orang tuanya, kita Iya. cobain si Fulan juga, jadi kayak tuker-tukeran Iya, gitu. betul. Itu berkesan banget. Sama yang terakhir tuh momen sebelum lulus, kita masih ngerasain ujian nasional. Oh, UN ya. Ya, kita itu ada masa dimana kita begadang di kelas, belajar bareng-bareng, ngajarin satu sama Iya, lain persiapan ngajarin, UN betul, ya. betul. Ya, Itu ingat. sangat memorable banget. Yes, Masya Allah. Berarti zaman antum masih ada UN ya? Masih kita terakhir. lagi momen peralihan ya. Iya. Oh. Saat itu apa namanya, laboratorium komputer lagi dibangun. Hmm. Baru dicicil lah pelan-pelan satu persatu komputer didatangkan gitu. Iya. Dan ada uji coba juga kalau nggak salah ya, ada uji coba, ada uji coba. ujian online gitu. Tapi kita tetap UN. Betul. Ya, terakhir angkatan terakhir Berarti UN. berarti angkatan terakhir sebelum ke kurikulum Merdeka, Sat. Iya, Iya, harusnya seperti itu harusnya, kalau nggak Iya. salah ya. kalau nggak salah. Oh ya nih, Sat. Apa yang membuat antum atau keluarga itu memilih pondok pesantren Al-Ukhwah ini? Terkhusus Ustadz Hasan yang katanya dari RA. Mungkin apa ya, untuk info aja ya, just Iya. info untuk teman-teman sekalian. Ustadz Hasan dari RA nyampe Aliyah di pondok Al-Ukhwah terus gitu kan. Ya pertama-tama karena rumah saya di Sukoharjo Oh, ya kan. iya. Ya. Di lingkungan pondok. Iya, di lingkungan pondok Tempatnya. apalagi ya kan. Alhamdulillah ya, itu pertama-tama ya itu karena anak orang Sukoharjo, dan kebetulan juga alhamdulillah orang tua merupakan salah satu tenaga pendidik di Pondok Pesantren Al-Ukhwah Sukoharjo, dan kami sebagai anak-anak ya diberikan kemudahan untuk bisa belajar gitu kan, difasilitasi untuk bisa belajar di Pondok Pesantren Al-Ukhwah Sukoharjo. Jadi seperti itu. Kalau Ustadz gimana? Kalau untuk anak pribadi, semalam udah Ana tanya ke orang tua ya, maksudnya pernah nanya gitu ke orang tua apa. Yang pertama direkomendasiin sama bapaknya Ustadz Hasan. Kebetulan bapak kita Masya Allah. berteman ya. Berteman baik nih, Sat, berarti ya? Iya, Bapaknya berteman baik, alhamdulillah. anaknya juga berteman baik. Alhamdulillah. Kemudian direkomendasiin sini, itu yang pertama. Yang kedua itu karena alhamdulillah Al-Ukhwah ini termasuk yang masih biayanya terjangkau gitu ya. Dibandingkan pondok-pondok lain, pondok-pondok yang lain. kayak Bukhari atau yang lainnya. Ya betul Iya. itu. Jadi dengan pertimbangan itu akhirnya orang tua saya memasukkan saya di sini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau antum gimana? Kalau anak sendiri emang sebelumnya emang disaranin di sini, Sat, sama Ustadz Tian juga, sama Ustadz yang lainnya. Oh berarti antum masuk di Al-Ukhwah ini aliyah ya? Iya, langsung aliyah. Aliyah. SMP anak di luar, terus kemudian daftar MA, alhamdulillah langsung terima. Alhamdulillah. Berarti tanpa TBA ya? Kan berarti biasa. Masya Allah, berarti bahasa Arabnya bagus ini. Insya Allah ya. Modal hoki ya, Sat. Alhamdulillah. Oke. Kalau kesan antum pas pertama kali jadi santri gimana, Tat? Pas langsung masuk pondok Ukhwah gitu, kesannya gimana, Tat? Oke, mungkin ini Ustadz Ojil dulu kali ya. Boleh, Tat. Kesan yang pertama pasti agak kaget ya, karena lingkungan yang baru, kemudian kita menetap di sini selain 24/7. Oh iya, pulang betul. cuma satu semester atau 1 bulan sekali libur bulanan, jauh dari orang tua, itu benar-benar sesuatu yang baru buat saya. Jadi agak kaget, sedih juga, tapi di sisi lain senang juga karena kumpul sama teman-teman. Iya, Karena kayak kan orangnya suka main, ketemu bareng temen aja, ya Kak. kemana-mana bareng teman, kemana-mana ada temennya itu. Jadi ya senang sedih ada semuanya sih, alhamdulillah.
tercampur aduk berarti ini Ustaz. Ya betul Iya. gitu kurang lebih. Ya, kalau Ustaz Hasan sendiri gimana? Kalau Ana ya, Ah. perasaan dan kesan pertama kali mondok. Hmm. Jujur Ana belum pernah asrama ya. Ketika berada di Pondok Pesantren Al-Ukhwah ini kan Oh. Ana kan PP pulang pergi Oh sekolahnya. iya. Pernah asrama, kita merasakan asrama itu di kalau nggak salah di kelas 3 aliyah ya, Mas. Pas kita oswah ding. Kelas Iya, 10 ya, oswah. 10 11 12 ya, Oh, kurang terus, lebih terus. pas itu. Ya mungkin mirip-mirip lah ya. Hmm. Cuman ada satu momen yang Ana itu pernah benar-benar merasakan momen pertama kali mondok. Hmm. Jadi pas Ana lulus SD, Ah, pernah tuh dipondokin di salah satu pondok yang ada di kota Yogyakarta. iya. Nah saat itu Ana mondok di sana. Yang Ana rasakan ya sebagaimana santri baru ya, kita merasakan hal yang baru, jauh dari orang tua gitu kan, mendapatkan teman-teman yang baru, dan kemudian mendapatkan apa namanya jadwal-jadwal pelajaran yang baru juga gitu kan. Itu apa namanya? eh Alhamdulillah Ana mondok di sana tuh Itu tamat ya di yang di Jogja? enggak tamat. Oh. Jadi kesan pertamanya senang ya kan. Kemudian ketika berjalannya waktu itu tiba-tiba ada beberapa hal yang membuat Ana itu pindah lagi ke Al-Ukhwah gitu kan. Nah, jadi tantangannya adalah qadarullah di sana karena pondoknya mungkin masih baru ya, masih merintis, jadi fasilitasnya belum terlalu nyaman gitu kan. Kemudian juga ada beberapa kakak tingkat yang mungkin apa namanya bahasanya apa? So jagoan. Ya so jagoan atau kemaki Iya, gitulah iya. istilahnya lah ya. Yang mana kita itu kan masih santri baru nih, masih Ah. kecil, apalagi anak tuh dulu kayak apa ya, susah banget jauh dari orang tua Iya. gitulah istilahnya, baru pertama kali jadi nggak kerasan, terus akhirnya balik lagi deh aku jadi santri PP lagi. Cinta banget sama Al-Ukhwah nih Ustaz. Ya, Hei, gitulah. Mati di Allah. Al-Ukhwah insyaallah. Ya tapi alhamdulillah sih sekarang itu Al-Ukhwah ini kan zona nyaman ya. Iya. Alhamdulillah sekarang bisa merasakan keluar dari zona nyaman gitu. Langsung rantaunya di Saudi Iya, langsung. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Ustaz kan pernah di MA berarti ya? MSW pernah, di MA pernah. Ya, Nah, kalau boleh nih Ustaz memilih satu guru atau Ustadz yang menurut antum tuh paling berkesan, terus beliau tuh memberikan nasihat yang penting banget lah buat diri antum itu. siapa dulu nih? Kalau Ustadz untuk ini dulu nih. Ana, alhamdulillah selama saya belajar di sini saya bertemu dengan banyak asatidzah yang masya Allah keilmuannya masya Allah saya ngambil banyak sekali faedah dari beliau-beliau semua, tapi yang membuat maksudnya yang terkesan memorable buat saya itu ada Ustadz Ferry Abu Sahal. Oh Ya, iya, itu dulu Ana tahu. beliau ngajar kita nahwu. Hmm. Itu yang salah satu yang membuat Ana untuk suka bahasa semangat Arab ya, ya, suka semangat belajar nahwu, bahasa suka Arab. bahasa Arab karena pembawaan beliau ketika mengajarkan nahwu itu Asik, menyenangkan, mudah asik, dipahami. ya. Jadi itu yang MSW. MSW. Kalau di MA sebenarnya. Kalau di MA menurut Ana, kalau buat Ana pribadi Ustadz Agus Suseno ya. Oh iya, Karena Bu. beliau ini kan kepala sekolah, jadi ngajarnya itu bener-bener kayak limited edition. Iya. Mungkin 1 tahun tuh nggak mesti diajar beliau, Iya, ya kan? betul. Kita dulu diajar cuma pas kelas 12, itu pun cuma 1 matkul, Dan itu pun jarang masuk. dan itu jarang masuk. Jadi Ya, waktu karena kalau diajar, Abus kan sebagai mudir ya kan, Iya, kayak beliau kepala sekolah sibuk banget ya, ya, sibuk berarti. banget. Ah. tapi di sela-sela kesibukan beliau menyempatkan mengajar, dan Ana suka cara ngajar beliau itu karena tegas, tapi nggak yang tegas tapi masih asik gitu loh. Iya. Ya. Iya. Itu. Ya mungkin untuk saya itu sih. Kalau Ustadz Hasan sendiri gimana? Kalau untuk Ana sendiri ketika di SMP ada salah satu ustadz yang apa namanya ngajarin Ana atau istilahnya nularin gitu. Jadi beliau itu ketika di kelas tuh kayak pernah memberikan sebuah motivasi agar kita tuh menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Namanya adalah Ustadz Taufik Budi Santiko. Oh, Ya, yang beliau Mas- sekarang jadi santri. Iya. Ya. Jadi pada saat itu ketika mengajar itu beliau mengisahkan salah satu kisah yang mana intinya itu adalah kita mengajarkan kebaikan walaupun itu sedikit gitu kepada orang lain. Jadi itu sangat berkesan kepada Ana. Masya Allah ya, ternyata berbagi kebaikan itu untuk orang lain tuh selain nanti manfaatnya dirasakan oleh orang tersebut, itu ntar kita akan merasakannya juga. Jadi mulai saat itu tuh Ana apa namanya kayak terbesit di dalam benak saya itu untuk Berbuat baik terus. ya untuk meniru apa namanya untuk menjadi orang tersebut juga, iya. untuk menjadi apa namanya sebaik-baiknya orang yang bisa memberikan manfaat orang lain seperti itu. Berarti kayak dapat timbal baliknya Ustadz ya? Iya. Untuk yang di aliyah Ustadz siapa ya?
Ustaz Agus juga nih. Ya, di antaranya ada Ustadz Agus, kemudian ada Ustadz Ustadz namanya lupa. Nah, pokoknya kalau setiap pengajar itu bawanya laptop. Masih ingat gak? Ustaz Sri Mursalim. Bukan, Ustadz Rahmatullah. Ingat gak? Oh. Ya, Masya Allah dia. Ustadz Rahmatullah, mungkin antum belum ketemu. Sekarang infonya beliau mengajar di salah satu ma'had yang ada di Klaten, seperti itu. Yang berkesan itu, cara mengajarnya beliau itu sedikit apa ya, humor-humor gimana gitu istilahnya, seperti itu. Tapi untuk secara umum, asatidzah semuanya Masya Allah. Keilmuannya juga Masya Allah, memberikan kita wawasan dan pengalaman mengajar dan belajar yang Masya Allah lah. Alhamdulillah. Kalau menurut antum nih Ustaz, apa yang menjadi ciri khas Al-Ukhwah itu yang nggak ditemukan di tempat lain ya? Oke, kalau ciri khas ya, Ciri khas Al-Ukhwah gitu. dari yang ana rasakan, kalau untuk ciri khas secara kita sebagai santri nih, ketika kita masih menjadi santri itu kita tuh kenal semua orang, iya nggak sih? Antum merasakan juga nggak? Iya, Ustaz, Anda merasakan kayak kenal dari yang awalnya nggak kenal terus tiba-tiba kenal semua dari kelas 7, 8, Iya, 9. dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 sampai kelas 12, bahkan kayak pegawai-pegawainya, tukang bersih-bersihnya, tukang masaknya itu kita tahu namanya dan kita kenal gitu loh. Itu mungkin menjadi ciri khas yang anak rasakan di Pondok Pesantren Al-Ukhwah gitu. Sesuai namanya Ya, sesuai namanya, Al-Ukhwah, persaudaraan. Kita semua Iya. bersaudara dan saling kenal gitu ya. Kemudian yang kedua ciri khasnya apa ya? Lokasi. Lokasi, Maksudnya, oh iya. dia lokasinya pedesaan tapi nggak yang desa banget. Iya. Maksudnya masih dekat fasilitas, alun-alun juga ya. Ustaz, ya. Iya benar, Transport dekat umum masih alun-alun, bisa. dekat laris ya kan, Iya. dekat tempat perbelanjaan, dekat stasiun, terminal, bandara juga ada di Iya, Solo ya di kan. Solo. Masya Allah. Yang tempatnya tuh nggak terlalu jauh banget ya. Iya, betul. nggak terlalu jauh dari pusat pemerintahan Iya. atau pusat kota seperti itulah. Oh ini Ustaz, ini kita masuk ke segmen selanjutnya nih Ustaz ya. Oke, boleh. Di Al-Ukhwah itu emang setelah lulus para santri itu kan menjalin masa hikmah ya Ustaz? Iya. Itu emang wajib ya? Untuk masa khidmah wajib nggak sih selama ini? Wajib Selama ya? ini wajib banget. Yang kita tahu wajib. Tapi infonya kita menerima info terbaru ada di info PSB ya kan. Iya. Ada salah satu Ya. MA/IPA yang nanti katanya tanpa khidmah Oh seperti iya, itu, iya ya kan. Oh, itu. Iya, kalau pas masa kita masih diwajibkan, jadi kita merasakan khidmah juga. Kayaknya di Masana juga ini Ustaz, diwajibkan. Oh, Tapi sekarang kayaknya Ana dengar-dengar tuh para wali santri terus orang tua Ana kayaknya lagi bermusyawarah gitu sama Ustadz ini biar angkatan Ana nggak ada hikmah. Tapi belum tahu kelas ke selanjutan gimana. Iya. Kalau pengalaman antum pas jalan di masa hikmah itu gimana? Kalau dari Ana ya, pertama-tama nih, kalau ini kita kan boleh berpendapat ya tentang khidmah ini. Penting atau enggak seperti itu ya. Kalau menurut Ana nih ya, khidmah itu merupakan salah satu masa-masa yang penting juga sih, terus untuk kehidupan kita sebagai seorang santri penuntut ilmu ya kan. Jadi di masa-masa khidmah itu nanti kita bisa belajar bagaimana sih menjadi seorang pendidik gitu kan. Kita bisa melihat gimana para asatidzah ketika sedang di kantor gitu kan, kita bisa melihat proses administrasi mereka. Oh ternyata seperti ini ya gitu, tidak mudah juga gitu kan. Kita bisa merasakan susahnya jadi mereka gitu. Dan juga kita di situ kita bisa belajar gitu kan, mencari pengalaman mengajar, pengalaman cara mengajar anak-anak gitu kan. Jadi menurut anak khidmah itu penting karena misal nih orang setelah lulus sekolah ingin melanjutkan pendidikan atau ingin langsung mengajar, tentunya kan mereka butuh pengalaman. Nah, masa khidmah ini bisa menjadi momen pengalaman seperti itu. Kalau hikmah antum tuh di mana? Di sini. Di sini kita berdua di sini. Iya, kita berdua di sini. Dan pada masa kita kayaknya ada yang disebar nggak sih? Nggak ada, belum. Iya, belum. Karena itu, jumlahnya masih sedikit, 40. Satu kelas, 2 kelas 50 kalau salah. 2 kelas 50. Berarti antum semua di sini semua tadi? Iya, di sini semua. sama di Ukhwah 2 ada beberapa. Iya, di Ukhwah 2 ada di TBA sini. berarti. Iya. Nggak ada yang disebar ke pondok lain, belum ada. Sawannya sekarang tuh banyak banget yang disebar. Iya. Kayak ada yang di Boyolali, terus ada di Lampung juga ada disebar semua. Kalau apa pelajaran yang terbesar antum? Apa pelajaran terbesar yang antum dapatkan ketika pas mendidik santri itu? Dari Ana, Dari Ustadz Rizal gimana ya? yang pertama adalah bahwasanya ternyata menjadi guru itu tidak mudah.
Itu. Iya, iya benar saya. Kita dituntut Iya, untuk sabar, harus sabar banget. Hmm. Kemudian kita harus dituntut untuk mengerti keadaan setiap santri. Jadi betul. misalkan dari kalau dulu anak ngabdian di MSW ya, Iya. dapat asrama tahfidz MSW sama halakoh MSW juga. Jadi dari koordinator tahfidz misalkan minta target 1 tahun berapa juz Iya. gitu kan. Padahal di situ di halakoh kita itu nggak semua Iya, nggak santri semua santri memiliki mampu lah mampu iya, ya. kemampuan Ah. menghafal yang sama. Nah di situ yang menurut Ana agak bukan agak, maksudnya mendapatkan pelajaran yang berharga. Yang penting adalah gimana cara kita untuk bisa menempatkan santri ini sesuai dengan kemampuannya, kemudian kita memotivasi, memperlakukan mereka supaya setiap santri ini bisa mencapai target dengan cara mereka masing-masing, Iya, gitu, iya, dengan betul. kemampuan masing-masing gitu. Ya, intinya momen khidmah itu momen kita belajar lah. Iya. Kita melihat ustadz-ustadz kita, bagaimana mereka mendidik kita dulu, dan saat itu kita bisa merasakannya gitu. Berarti itu momen penting Sat ya. Iya, Sangat menurut kita berdua sih penting ya. Kalau menurut antum gimana? Kalau menurut Ana sih penting Sat. Apalagi kan yang Ana dari MA itu kan nggak ada pelajaran yang umum ya. Dan Iya. kita bisa selingin, kita nyambi dengan les juga Betul. buat masuk ke PTN atau ke Iya, PTS betul, mungkin. betul. Kalau zaman kita dulu justru menurut anak enaknya karena ada khidmah adalah, jadi kan kalau misalkan kita sekolah biasa yang nggak ada khidmahnya, setelah lulus dari kelas 12 Iya. daftar kuliah dimanapun itu kan nunggunya ya nunggu Iya, aja. iya. Nah kalau kita kan nunggu sambil Sambil ngajar, Nah, sambil nyari pengalaman Iya, juga iya, ya Sat ya. betul. Cari pengalaman, nyari buka apa tipis-tipis. Iya. Ya, alhamdulillah. Dan pada saat itu pas momen kita khidmah kita juga sambil ngajar di luar kalau nggak salah ya kan. betul. Ngajar TPA di luar, kemudian ngajar di SDIT Tahfidz juga. SD, heeh. Tahfidz SDIT, jadi ya itu Alhamdulillah. kita bisa mencari Kita pengalaman lah, iya. istilahnya. dapat Income. duit, ya dapat income, dapat pengalaman juga Iya. seperti itu. Itu SD-nya SD UFO juga atau SD Bukan, yang lain? SDIT SD Fatahillah, luar. ya, Oh. ada di luar. Ada di sekitar sini lah. Ya, SD. Ada yang mengajar di MIN, ada yang mengajar di SD, ada yang mengajar di SDIT gitu. Jadi pada saat itu alhamdulillah SD di sekitar sini itu menerima kita untuk Buat ngajar iya, ya, buat ya. ngajar di sana, ngajar tahfidz ataupun ngajar kelas diniyah gitu. Itu berarti antum sabar banget ya menghadapi anak-anak yang di luar Sat, ya. Waduh, yang ditanya. Yang di MIN apalagi yang di Ya, SD umum. ya namanya anak kecil lah Iya. ya, masih polahan gitu, jadi Hmm. sabar banget ekstra. Setelah menyelesaikan masa hikmah, antum melanjutkan pendidikan di mana? Ana sempat pernah kuliah di Solo, di salah satu kampus di Solo. Di mana tuh? Namanya Mabais Mabais. atau JIC. Tahu JIC, Jajar Islamic Center? Kurang tahu ya Tanda. Ya intinya ada salah satu ma'had bahasa Arab di sana, sekolah tinggi. Ana pernah di sana kurang lebih 1 semester atau 2 semester. Kemudian saat di semester kedua itu atau di semester 1 akhir, Ana dapat panggilan berangkat untuk ke King Khalid. Masya Allah. Kalau saat Rizal gimana sih? Kalau Ana sempet, jadi waktu lagi pengabdian itu kita bareng-bareng sama teman-teman beberapa ke Surabaya berangkat, daftar Libya Surabaya, dan alhamdulillah itu hampir semuanya keterima, tapi nggak semuanya diambil juga. Iya. Tapi itu karena dari pihak Surabayanya itu pengumumannya telat, diundur karena COVID. Oh iya, Ya, oh iya, itu iya, karena iya, iya, COVID. Kita pengambilan itu COVID, jadi pengumuman Surabaya diundur. Jadi saya maksudnya sempat gap year mungkin 1 semester. Kemudian mereka mengumumkan penerimaan di Surabaya, alhamdulillah saya berangkat ke Libya Surabaya, Iqdad Lugawi di sana 2 tahun. Setelah lulus, alhamdulillah pas banget dapat pengumuman keterima di UIM. Masya Allah. Alhamdulillah. Pas banget selesai ya. Pas banget selesai. Alhamdulillah langsung berangkat ke sana. Untungnya belum daftar Libya Jakarta itu. Kalau udah daftar pilih mana? Iya. Wallahu a'lam ya. Berarti emang antum punya pemikiran buat masuk Liga Jakarta? Udah, saya Iya, udah beli buku Mukoror. persiapan ya Oh, buat tes iya, itu. benar-benar. Udah rencana mau masuk Lugoh juga. Udah belajar sama teman-teman, ternyata alhamdulillah dapet tuh, ya udah bukunya tak kasih teman. Buku persiapan untuk masuk ya buku Libya ya. persiapan masuk Libya. Kalau bekal apa yang paling antum rasakan manfaatnya dari Al-Khaw ini apa tuh? Pas udah selesai di luar itu, pas memasuki dunia perkuliahan. Kalau dari Ana ilmu bahasa Arab sih. Itu bekal yang paling kita rasakan manfaatnya ketika sudah di dunia perkuliahan.
karena ya memang kita melanjutkan kuliah di bidang agama ya, yang mana agama kita kan bahasa Arab seperti itu. Jadi bekal bahasa Arab itu sangat Masya Allah banget, menjadi salah satu bekal yang paling penting buat kita. Berarti di Al-Huwa ini ditekan banget bahasa Arab. Iya, yang kami rasakan pada saat itu iya ditekan. Ada waktu tatbik ya kan. Iya, tatbik. Waktu tatbik, kemudian di kelas kita selama belajar tuh menggunakan bahasa Arab juga ketika di kelas gitu kan. Ustadznya menjelaskan dengan bahasa Arab, kita pun juga menjawab dengan bahasa Arab. Dan momen-momen tersebut itu ternyata juga ada di perkuliahan gitu, walaupun tingkat kesulitannya pasti lebih sulit di perkuliahan. Nah, ketika kuliah itu karena kita sudah belajar bahasa Arab, jadi kita nggak kaget gitu, kita udah punya bekal. Ada pengalaman dikit dari Al-Huwa ini. Sama kalau Ustadz gimana? mungkin beberapa, kalau yang ini juga kan kalau dari kurikulum MA memang disiapkan untuk berangkat ke sana untuk melanjutkan pendidikan di jadi setelah kita masuk kuliah kita tidak kaget dengan mata kuliah keagamaan mungkin yang agak sulit ya. Jadi kita udah punya mukadimah. Jadi kayak seperti ini gitu. Ini gitu. Jadi seperti pelajaran faraid misalnya. Kita di MA pernah belajar faraid yang dasar, di kuliah faraidnya lebih lanjut gitu. Kita udah belajar mukadimah gitu. Nah, berarti di perkuliahan juga tetap dilanjut kan? Kayak misalnya faraid kan di MA kan dasarnya. Berarti tetap kerasa banget di perkuliahan itu. Iya. Jadi kita sudah tahu dasar-dasarnya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, kita tinggal lanjutin aja, ikutin. Memperluas detail gitu aja gitu. Sama yang paling penting juga menurut Ana mental sih. Karena mental. Kita udah dilatih 6 tahun jauh dari orang tua. Kemudian tiba-tiba ke sana merantau jauh, jadi kita nggak kaget jauh dari orang tua, jadi ya udah santai gitu. Itu sih. Kalau tantangan terbesar itu apa pas kuliah? Pas di Lipia atau pas di Mabais atau dimanapun? Apa ya, kalau mungkin kuliah di Saudi mungkin tantangannya ya. Karena kalau kuliah di Indonesia ya, atau mungkin gini aja, secara umum lah tantangan kuliah gitu kan. Pertama ya kita pelajarannya mungkin walaupun namanya sama, tapi tingkat kesulitannya berbeda. Dan cara kita belajarnya pun juga berbeda gitu kan. Kadang kan lebih banyak tugasnya daripada penjelasan ustadznya seperti itu kan. Jadi tantangan kita adalah untuk kita tuh sungguh-sungguh selalu gitu kan, untuk siap selalu dengan apa yang diberikan oleh perkuliahan kepada kita pada saat itu. Itu berarti pas di Saudi kan? Ya di Saudi ya di Mabais juga. Jadi sama-sama banyak tugas sih kalau yang Anda rasakan. Itu juga tantangannya apa ya? Kalau di Indonesia selama di Surabaya, mungkin karena Ana tinggal lama ya di pedesaan. Karena dari Wonogiri kemudian kuliah di Sukoharjo, situ-situ aja muternya, kemudian tiba-tiba ke kota besar Surabaya. Itu culture shocknya adalah ternyata ramai banget. Berarti lingkungan itu yang paling kayak ternyata kayak gini hidup di kota besar. Itu sih yang paling kaget. Kalau pas di Saudi menurut Ana, karena yang tantangan terbesarnya adalah bahasa dari lahjahnya. Karena kita di MA di Surabaya juga, di Surabaya ada beberapa maksudnya dari Arab, cuman mungkin sudah terpengaruh dengan Indonesia. Kita jadi terbiasa mendengar bahasa Arab bukan dari orang Arab asli, jadi dari guru-guru orang Indonesia gitu. Kemudian pas kesana kita langsung dengar dari orang Arabnya, apalagi logatnya beda gitu kan, beda, bahasa Amiyah dan lain sebagainya. Ngomongnya lebih cepat, beberapa mufrodat tuh beda, jadi semester awal-awal kita agak berat untuk memahami pelajaran karena terkendala masih kita berusaha adaptasi dengan cara ngomongnya mereka seperti itu. Ada juga tantangan lainnya. Ini tapi tuh khusus kuliah di Saudi ya, karena kita di sana tuh tinggal bersama teman-teman dari berbagai negara gitu kan, yang mana kita tuh kebiasaannya tidak sama, kemudian cara mungkin komunikasinya tidak sama. Ada yang suka ngomong pakai suara keras gitu misalnya, atau ada orang yang nggak suka jaga kebersihan gitu kan, ada orang yang bau badan misalnya, ada yang nggak suka ngantri, ada yang nggak suka ngantri, sukanya nyela gitu. Berarti itu langsung nyela aja kalau jadi beberapa orang yang dari negara tertentu ada yang seperti itu. Di antara tantangan kita ya seperti itu, jadi kita dituntut untuk sabar seperti itu aja lah. Kalau antum menyikapinya gimana pas ada orang yang kayak gitu? Ya sudah sabar. Maksudnya sudah terima aja, mau gimana lagi gitu kan. Kita mau pernah sih anak kayak istilahnya ngajak adu bicara istilahnya. Kenapa nyela gitu.
Ya mereka juga bales. Ya kalau nggak nyala, Anda nggak makan katanya mereka. Ya sudah gitu. Oh, iya. Intinya ente tahu ente salah, tanggung jawab nanti besok di akhirat misalnya gitu. Pokoknya kita ya sering lah gitu. Ngomong-ngomongin ngantri makan nih beliau di sana juga salah satu yang menurut Ana ya baru adalah makanan. Karena apa makanan? Ya benar. Karena kita Benar-benar. di Indonesia terutama makan nasi kita Oh, kalau di iya, Indonesia. pertama makan nasi, yang kedua kita makan selalu pedes. Iya betul. Apapun makanannya pedes pakai sambal segala macam. Iya. Sedangkan di sana itu rata-rata makanan tuh agak tawar ya. Maksudnya Tawar, bumbunya itu hambar. nggak semedok makanan Indonesia. Tidak Oh, segurih iya, iya. di Indonesia lah istilahnya lah ya. Itu yang bukan tantangan sih, cuman hal yang baru yang Iya. kita agak kaget dan harus perlu penyesuaian dan adaptasi. Dan gitu. juga lebih sering makan roti juga nggak sih? Iya. Iya. Kita di sini makan nasi, di sana lebih sering makan roti. Jadi sarapannya roti tuh. Iya, Kalau roti. sarapan udah pasti roti. Pasti Nggak ada itu nasi. nggak ada nasi. Roti kemudian dikasih itu apa namanya kayak minyak atau apa Iya, ya? keju cocolan Iya. apa sih namanya? Kacang kari itu. ya. Cocolan itu dikasih kayak mentega juga gitu lah, butter dan lain sebagainya. Berarti beda banget tuh ya, kayak dari awal pas ini pas semester awal mungkin ya, pas di Indonesia makanan nasi itu makan Iya. roti di sana kayak Iya. pasti beda banget. Beda banget. Kalau banyak orang nih Sat, kayak beranggapan bahwa lulusan pesantren itu kan kayak memiliki pilihan terbatas. Bagaimana pandangan antum? Bagaimana menurut antum lah pandangan tersebut tentang itu? Kalau menurut Ana sepertinya tergantung orangnya ya. Iya, Tergantung betul. masing-masing Tergantung orangnya orang. aja. Iya. Karena di UIN sendiri itu kan sekarang sudah banyak apa namanya kuliah-kuliah ya fakultas dan jurusan umum, ada teknik, ada sains, matematika, IPA segala macam. Di univ lain juga ada kedokteran dan itu udah banyak mahasiswa yang dari pondok tapi mereka berkuliah di sana umum gitu. Dan itu sembari di sana istilahnya belajar agama juga melalui ya kajian-kajian Berarti dari masyarakat. ya. Jadi menurut Ana untuk stigma bahwa alumni pesantren itu memiliki pilihan terbatas mungkin kurang tepat ya kalau menurut Ana. Kalau menurut Hasan gimana? Ya sama. Jadi kita menjadi santri bukan berarti kita harus jadi ustadz, istilahnya gitu kan. Betul. Bahkan kita bisa menjadi bisnis kayak gitu kan, bisa menjadi bisnismen ataupun lain sebagainya. Dan dibuktikan dengan teman-teman kita yang sudah lulus ya. Ada yang udah jadi bos gitu kan. betul. Ada bos travel, ada bos WO, ada apa lagi, masya Allah ya mereka ya. Banyak. Jadi ya itu tergantung setiap apa namanya pribadi ya. Berarti tergantung individu Sat, ya? Iya, sebenarnya mereka itu tujuan untuk nyantri itu apa sih gitu kan? Kan nyantri itu nggak harus untuk kita menjadi ustadz, Iya. misalnya untuk menjadikan diri kita lebih baik gitu kan. Untuk Untuk mendekatkan menjadi diri kepada iya, Allah. betul. betul. Untuk kita belajar bagaimana sih cara kita menjadi seorang muslim yang baik seperti Iya. itu. Gitu. Jadi menjadi santri bukanlah sebuah halangan untuk menjadi apapun gitu. Seperti itu. Bebas ya kalau dari santri itu kayak buat mendekatkan diri kepada Allah saja ya. Mungkin secara garis besar seperti itu ya Iya. untuk membangun karakter seorang muslim. betul, betul. Membangun akidah yang benar. Iya, Iya, betul. Itu maksudnya. Ya. Yang mana karakter itu bisa atau harus Dibentuk. iya Bisa. maksudnya dipraktekkan di segala profesi gitu. Betul betul. Seperti itu. Kayak mau profesi apapun tapi tetap Iya. bertakwa kepada Iya, Allah. Ya, betul. istilahnya Itu seperti itu. tujuannya itu. Tujuan itu betul. Wah, ini Masya Allah banget ya dari tadi cerita antum berdua kita bisa melihat setiap perjuangan antum dari RA terus dari langsung hikmah. Itu kayak memiliki prosesnya masing-masing. Ya. Terus mungkin Anda rasa segmen ini juga menjadi pertanyaan atau bagian yang mungkin sedang dipikirkan oleh banyak sahabat Podku. Khususnya teman-teman santri yang memiliki cita-cita melanjutkan pendidikan di luar negeri khususnya di Saudi. Mungkin pada segmen ini Ana ingin meminta sedikit nih kayak pengalaman sekaligus nasihat antum berdua ketika kuliah di sana. Contoh nih Sat ya, kalau hari ini ada seorang santri yang datang kepada antum terus ngomong, saya ingin kuliah seperti antum, tetapi saya bingung harus mulai dari mana. Kira-kira nasihat apa yang antum berikan kepada santri tersebut? Apa ya? Pertama-tama, nak, ayo sini mondok di Al-Quran. Enggak ya. Jadi ya pertama-tama pastinya kita luruskan niat dulu ya. Oh iya. Ikhlaskan niat kita ingin belajar di Saudi itu untuk belajar, benar-benar belajar ya, bukan untuk yang lainnya. Kemudian yang kedua kita menempuh jalan-jalannya, di antaranya yaitu
kita belajar apa namanya bahasa Arab, kemudian belajar ilmu alatnya seperti nahwu, akidah iya. dasar dan lain sebagainya. Kemudian juga kita mencari info gitu kan, mencari info gimana sih caranya bisa kuliah di sana. Oh, daftar lewat SIS, lewat website portal studi in Saudi gitu kan. Kemudian apa saja yang diperlukan, dokumen-dokumennya, ya seperti paspor dan sebagainya, kita buat itu gitu. Dan juga apa namanya eh, kita bilang ke dia untuk banyak-banyak belajar, update diri, misal memperbaiki, misal ini orang tersebut masih ada di sekolah nih, masih Iya. kelas 2 atau kelas 1 SMA, perbaiki nilai gitu kan, perbaiki bahasa Arab, makin lancarin bahasa Arab misalnya, kemudian perbanyak hafalan Quran, perbanyak hafalan hadis, pokoknya perbanyak pencapaian-pencapaian yang mana insya Allah itu pencapaiannya akan membantu kamu untuk bisa diterima di Arab Saudi seperti itu. Kalau lomba itu gimana? Banyak lomba Iya, apakah bisa jadi, bisa jadi. Oh, Tapi lomba-lomba mungkin lomba-lomba yang apa namanya akademik gitu mungkin ya. lomba tahfidz Yang mungkin itu. Ya lomba tahfidz dan lain bahasa sebagainya. Arab. Kalau Ustaz Rizal gimana? Ya setuju sih sama apa yang dikasih tahu Ustadz Hasan. Mungkin yang paling penting meluruskan niat itu, kemudian jangan menganggap remeh nilai akademik ya. Itu yang mungkin sebagian orang kan kayak yang penting kan belajar dapat ilmunya Iya, gitu. Itu menurut anak ya benar dapat ilmunya, tapi bukan berarti kita mengesampingkan nilai gitu. Karena nilai itu penting. Karena apalagi untuk pondok yang udah muadalah mungkin Iya. Al-Quwah, itu yang dilihat udah pasti nilainya waktu daftar di sana. Kemudian ya itu tadi ikut lomba-lomba bahasa Arab atau tahfidz, karena ketika pendaftaran pun itu akan sertifikat apa namanya menang lomba itu nanti disertakan diupload. Jadi mungkin itu juga menjadi pertimbangan untuk penerimaan dari sana ya. Seperti itu. Kalau bekal yang sebaiknya mulai dipersiapkan sama santri tersebut itu apa tuh? Ya itu tadi. Jadi kita mulai belajar bahasa Arab, iya. ya kan, mulai tekun belajar, perbaiki nilai, banyak hafalan Al-Quran. Kemudian kita bilang sama orang tua, Abi, Umi, Ana ingin belajar di Arab Saudi nih gitu. Alhamdulillah sudah mau di Al-Quwah gitu kan. Kemudian tinggal apa namanya, Ana minta doanya Abi, Umi gitu kan. Kayak perbaik doa set ya. Ya, perbanyak doa, termasuk doa orang tua ya. Iya. Seperti itu. Kalau Ustaz Rizal gimana? Ya. Ya kurang lebih sama ya, 11-12 Iya. itu pokoknya intinya terpenting adalah update diri dari sekarang. Iya. Gitu. Untuk orang-orang yang apa namanya beneran bertekad untuk melanjutkan studi di Arab Saudi, itu tadi ikhlaskan niat, upgrade diri, persiapkan nilai dari ini. sekarang. Ya. Ya, betul. Kalau proses antum dari awal sampai keterima di Saudi gimana? Jadi cerita nih kita Iya nih, nih, boleh Ustaz ceritain ke gimana nih teman-teman. kita bisa keterima di King Khalid gitu Iya, misalnya. King Khalid di UIM. Eh, cerita dari mana ya? Dari Muqabala. Dari Muqabala ya. Jadi untuk bisa belajar di Arab Saudi itu, untuk kita mendaftar kuliah di sana itu ada beberapa dulu itu ada beberapa cara. Oh iya. Di antara caranya itu kita bisa muqabalah, itu wawancara, bertemu dengan para masyayikh yang sedang datang ke Indonesia, kemudian kita ikut muqabalah wawancara, ikut tes secara langsung dan diterima melalui situ atau melalui website atau portal kampus masing-masing. Jadi pada saat itu SIS belum ada. Jadi link studi in Saudi ini belum ada. Berarti itu dari kampusnya sendiri Ustaz? Iya, King Khalid punya link sendiri, UIM punya link sendiri, kemudian Univ Ummul Qura punya link sendiri, semuanya punya link sendiri. Nah, momen tersebut terjadi ketika Ana di akhir-akhir masa khidmah. Jadi Ana pada saat itu bersama dua orang teman Ana, Abdurrahman dan Syauqi, diajak oleh Ustadz Haris Sugiantoro Hafizahullah dan asatidzah yang lainnya untuk ikut daurah di Kota Malang. Daurah yang diadakan oleh Puldapi, yang mana kebetulan diadakan juga muqabalah di sana. Muqabalah untuk Universitas King Khalid, ya. Itu tahun 2019 kalau nggak salah ya, 2019 akhir atau 2020 awal kurang lebih, lupa. Berarti itu pas khidmah banget. Pokoknya masih khidmah, akhir-akhir khidmah. Kemudian ke sana kita muqabalah, kemudian katanya disuruh menunggu beberapa hari gitu. Nanti insya Allah keluar hasilnya. Dan alhamdulillah keterima tuh. Nah, qadarullah saat itu terjadi corona. Oh iya, COVID. Ketika kita sedang menunggu info kapan berangkat nih, terjadi corona. Berapa tahun? Sampai tahun berapa sih? 2 tahun. 2 tahun ya? Covid 2 tahun. Iya, Covid 2 tahun. 2 tahun. Sampai tahun berapa? 2021 akhirnya. Iya, 2021 2022 awal. Nah, ketika momen-momen menunggu tersebut dan COVID tersebut,
Kita kalau Ana pribadi melanjutkan menjadi salah satu tenaga pendidik di Pondok Pesantren Al-Quwah. Ana diamanahi untuk menjadi salah satu pengajar di Rumah Tahfidz Quran Al-Quwah kurang lebih 2 tahun. Sambil juga Ana kuliah di Solo saat itu, mengajar juga di sekolah-sekolah sekitar seperti di SDIT atau lain sebagainya. Kemudian ya alhamdulillah pada tahun 2023 awal atau 2022 akhir, Ana lupa, Ana ditelepon oleh kakak tingkat Ana, salah satu alumni Ukhuwah juga yang di sana. Di King Khalid juga Iya, di King Khalid. Beliau saat itu sedang menjabat sebagai ketua PPMI. Kita dihubungin, kita mau melanjutkan ini nih pemberkasan antum nih gitu untuk keberangkatan. Masya Allah gitu. Diinfokan akan berangkat nih. Nah, antum urusi visa ya gitu, urusi visa pemberkasan dan sebagainya. Ya alhamdulillah kita urus visanya, kita ke Jakarta, ke pondok antum yang dulu itu. Oh Pondok iya, yang tadi 2 itu. minggu itu. Iya, yang 2 minggu Oh, itu. iya. Anak pondok antum, tapi mungkin kita belum kenal Iya, ya. iya. Nah, kita ke sana kemudian menyelesaikan ijraat pembuatan visa sampai jadi, kemudian kita berangkat ke King Khalid seperti itu. Itu mungkin sedikit kisah Ana sampai King Khalid ya. Iya. Gimana nih? Kalau Ustadz Rizal gimana? Anu dulu awal itu pengabdian bareng-bareng sama teman-teman yang lain, itu kita urus berkas bareng-bareng, ke bikin paspor, minta surat rekomendasi di Kemenak Sukarjo sini, Iya. berdaftar. Alhamdulillah waktu itu masih admission, webnya Min Hati atau misalnya? enggak admission pertama pengabdian, dan qadarullah belum keterima waktu itu. Iya. Nah kemudian tahun depannya lagi udah ganti web jadi Min Hati, itu saya daftar lagi sama Oh, iya. sama beberapa teman, tapi lebih Adik sedikit. kelas ya, sama adik kelas kalau nggak Sama salah. adik kelas juga. Beberapa adik Nah, kelas. ya itu alhamdulillah dapat pengumuman setelah menunggu 1 tahun mungkin, kurang lebih 1 tahun menunggu. Berarti setahun di Libya itu. 2 tahun. Oh, 2 tahun di di- Libya. Itu pendaftaran kedua itu setelah 1 tahun di Libya Surabaya, daftar nunggu 1 tahun, alhamdulillah dapat pengumuman. Terima di Terus ya ke Saudi. Jakarta ngurus-ngurus berkas, alhamdulillah berangkat. Antum berangkat bulan apa saat itu? Tahun berapa? Bulan Agustus. Bulan Agustus Bulan tahun Agustus 2022. 2022. 23. 23. 22, 23. 22 apa? 22 kayaknya. Soalnya Ana 2023 Maret. Karena ingat 17 Maret 2023. Berarti langsung masih inget banget ya Iya, tanggal masih ingat sangatnya. nih, iya. Anda udah pasti pertama. Kan kita sisa 1 semester nih. Iya. Kayaknya antum ikut semester apa namanya ganjilnya, Ana Iya, datang semester iya, genap, betul. kayaknya gitu. Iya. Berarti antum berangkat sama satu kan? Iya, Ana berangkat sama Ustadz Torik, sama Ustadz Antum di pondok dulu. Iya. Dulu aneh inget banget, nggak salah itu pas berangkat kayak langsung beliau tuh kan kayak perpisahan gitu, langsung kayak dikerumunin santri terus beliau kayak berangkat. Masya Allah, sama beliau belajar bahasa Arab sama beliau. Ya, masya Allah beliau emang. Sampai sekarang juga masya Allah. Iya. Aktif terus kayaknya di IG. Iya, betul. Kalau tantangan terbesar yang antum hadapi gimana pas di Saudi itu? Apa sama yang kayak tadi itu? Ya kurang lebih sama. Membahas perbedaan tingkat bahasa, kemudian keberagaman manusia. Di Apalagi sana. culture beda tuh. Iya, Culture betul. beda banget. Di sana kan nggak boleh pakai sarung. Oh iya, kemudian apa namanya? Cuaca apa sih? Oh namanya? iya. Perbedaan Oh, cuaca. Nah, betul ya. Kalau di sini kan mungkin cuacanya ya kadang panas gitu ya. Iya. Tapi emang nggak panas banget. Tengah-tengah. Iya, tengah-tengah gitu. Tapi nah di Madinah itu kalau di musim panas Panas banget banget. gitu. Kalau musim dingin ya Dingin dingin gitu. Tapi alhamdulillahnya anak kuliah di King Khalid ya. Iya. King Khalid itu jadi kampusnya itu terletak di dataran tinggi dia. Berarti dingin ya? Iya, Lama. dingin dia. Kayak lebih dingin lagi, dia kayak Dieng dia. Jadi infonya tuh di bisa kita lihat di internet, dia itu dataran Abha itu dataran tingginya itu terletak 2100 mdpl di atas air laut gitu. Jadi dataran tinggi dia. Jadi di sana hawanya dingin. Kalau lagi musim dingin ya dingin banget. Kalau musim panas? Kalau musim panas Ya. adem dia. Kurang lebih Biasa. biasa 27 derajat gitu, Ya, berarti 27 nggak terlalu 26 panas gitu. banget Iya, ya? nggak panas dia. Kalau di Madinah gimana? Kalau di Madinah kalau panas banget. Kalau dingin ya lumayan. Kemarin kita paling tinggi itu pernah 40 atau 45 derajat. Oh, Itu musim panas ya? Itu musim panas. Masya Allah, Panas panas banget ya. Hampir semua orang kalau nggak ada keperluan nggak keluar dari Pasti kamar. disakan Pasti gitu ya. di kamar atau di kelas Adem. gitu. Di Sukarjo aja yang kayak 36 aja udah panas banget Iya, ya, apalagi iya. 45 ya. Nah, itu ya tantangan kita itu ketika menghadapi perbedaan cuaca ini di awal-awal, kulit kita tuh pecah-pecah gitu. Betul. Pecah-pecah, hidung Gatel berdarah. gitu, ya hidung berdarah, sering kayak
mimisen gitu. Jadi ya kita awal-awal tuh harus banyak minum air putih, kemudian rajin pakai vaselin dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut antum nih, Sat, kesalahan apa yang paling sering dilakukan oleh para santri pas ketika ingin melanjutkan di Saudi itu? Kesalahan yang sering Kesalahan yang paling sering, Sat? mungkin yang kalau di zaman anak karena Iya. anak semlugoh ya, Iya. itu banyak yang nggak tatbik, maksudnya banyak yang melanggar ketika dalam tatbik bahasa Arab, padahal menurut anak itu penting banget. Iya. Karena ketika di sana kita dihadapkan dengan ribuan orang dengan latar belakang berbeda. Tempatnya Arab Saudi otomatis semua Bahasa orang Arab ya? berbahasa Arab, jadi harus kunci komunikasi harus bisa bahasa Arab. Dan Ya. masih banyak santri yang sampai sekarang tadi kan masih banyak yang melanggar, meremehkan tatbik bahasa Arab ketika di pondok. Itu sih Akhirnya di sana mungkin sedikit ngangong-ngangong gitu. iya betul. Kalau dari Ana, mungkin kesalahan terbesar seorang penuntut ilmu yang ingin melanjutkan studi di Arab Saudi itu tentang niat sih. Ini mungkin untuk kita juga ya Ustadz ya. Jadi tentang meluruskan niat gitu kan. Banyak dari kita tuh mungkin di awal kita ke sana ingin belajar gitu, benar-benar pengen belajar nih. Kemudian ketika sampai sana mendapati mungkin kemudahan ataupun banyak jam Fasilitasnya kosong sudah gitu, ya. banyak fasilitas yang enak gitu, ataupun melihat peluang bisnis gitu misalnya ya kan. Jadi akhirnya banyak teman-teman kita tuh ya, semoga Allah menjaga hati kita semua ya kan. Ya yang awalnya niatnya belajar jadinya niatnya ke hal yang lain gitu. Berarti nih jualan, Sat, di sana. Ya sebenarnya nggak salah sih. Intinya harus diseimbangin gitu ya. Iya. Kalau lebih diseimbangin. Karena pada prakteknya beberapa yang kita lihat banyak Iya betul. yang di sana itu kejadian di lapangannya itu mereka sampai bolos kelas. Jadinya malah nggak fokus belajar, fokusnya kepada hal lain tersebut gitu. Malah kayak kurang semangat sih ya. Iya. Padahal istilahnya kan kita sudah dikasih kesempatan nih ke sana nih gitu, tapi kok sampai sana malah gak bukannya semangat, dimanfaatin, Iya. malah ke hal yang lain gitu kan. Bahkan teman Ana nih, salah satu teman Ana di Indonesia yang sampai sekarang qadarullah dia sangat pengen belajar di Arab Saudi tapi belum diberi kesempatan. Ketika mendengar cerita ini tuh dia tuh sampai kayak, kalau gitu mending balik aja, kasih kesempatan ke saya gitu katanya gitu kan. Jadi kayak dia mangkel gitu. Jadi ini mungkin kesalahan terbesar seorang penuntut ilmu itu tentang niat tadi, meneruskan niat gitu. Kayak sayang banget sih udah dikasih kesempatan tapi malah buat dimain-mainin gitu, kayak bukan fokus malah gitu. Kalau tips utama bagi teman-teman santri Al-Ukhwah yang bercita-cita melanjutkan pendidikan itu apa? Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kayak di Saudi ataupun dimanapun, tipsnya apa? Kalau yang pertama udah pasti yang disampaikan Hasan berulang kali ya, itu meluruskan niat. Pokoknya semuanya kalau diniatkan karena Allah, insya Allah jalannya mudah. Mau kuliah di mana aja, mau di Arab Saudi, mau di Indonesia, selagi niatnya karena Allah, insya Allah dimudahkan jalannya. Itu lagi. Mungkin pesannya itu tetaplah jadi santri walaupun nanti sudah tidak menuntut ilmu agama lagi. Misal sekarang nyantri di ukhuwah nih, lulus, bukan berarti kita setelah lulus dari pondok kita melepas titel santri kita gitu kan. Misal kita ngelanjutin kuliah di umum nih, atau kita meniti karir, misal berdagang dan sebagainya, jangan lepas identitas santri kita gitu kan. Karena sejatinya kita itu adalah penuntut ilmu sampai mati ya kan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, seperti itu. Berarti kayak tetap pasang titel santri itu tetap bertakwa kepada Allah juga ya. Betul. Mungkin ini terakhir pada segmen ini, bagaimana cara antum menjaga semangat ketika menghadapi rasa lelah, gagal, atau ketika apa yang diharapkan itu belum sesuai dengan kenyataan. Nah, apa yang biasanya menjadi penguat bagi antum untuk terus melangkah ke depan? Pertama-tama ya kita biasanya nostalgia dulu gitu kan. Misal kita lagi futur nih, kita lagi kayaknya galau banget nih, kok kayak males banget gitu kan. Mungkin pada saat itu kita kayak mikir gimana sih perjuangan kita bisa sampai sini gitu kan. Kita sudah susah payah gitu kan, sudah mengeluarkan banyak tenaga dan materi gitu misalnya ya kan. Dan ketika kita mengingat itu, mungkin ini menjadi motivasi lagi buat kita. Kemudian juga kita mengingat nasihat-nasihat orang tua kita dan ustadz kita
Dan juga pada saat itu juga kita biasanya menelpon aslidah kita, menelpon orang tua kita. Selain untuk melepas kangen, kita minta semangat kembali dari mereka gitu. Seperti itu. Itu kalau dari Ana sih. Kalau Ustadz Rizal gimana? Kurang lebih sama sih seperti Iya. itu. Kita perlu mengingat titik atau waktu di mana kita Berusaha mengejar ya, ilmu. berusaha mengejar, dan di mana waktu di mana kita itu terus-terusan berdoa sama Allah minta sampai ke titik ini. Oh, Nah, iya. iya betul. Jadi kita nggak lupa, istilahnya jangan sampai menjadi kacang yang lupa kulit. Iya. Gitu. Ketika kita sudah di titik yang kita inginkan, Tapi malah lupa sama Allah. ya kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin gimana cara kita supaya kesempatan itu berbuah baik, berbuah manis. Mungkin itu sama. Tadi intinya itu jangan lupa di mana kita titik kita mulai gitu. Iya, betul. Ya inget-inget awal kita tuh gimana kalau bisa sampai sini gitu ya. Betul. Sama kita harus ingat tujuan kita untuk kesana itu apa gitu. Betul. Perbarui niat berarti kata paling penting juga. Perbarui niat, sama juga mungkin karena kita manusia makhluk sosial ya, butuh bantuan orang lain. Salah satu cara anak ketika lagi malas itu kumpul sama teman-teman, sharing, minta nasihat, minta pendapat, makan gitu, ya, sambil makan bareng gitu. cerita-cerita. Itu menurut anak besoknya tuh insya Allah jadi semangat lagi. Untuk berdua pernah ketemu nggak di Saudi? Pernah. Sering. Oh, jarang. Ya jarang, tapi pernah beberapa kali, Oh. lebih dari sekali maksudnya. Jadi ketika Ana mungkin lagi penat di Abah nih, Ana main ke Madinah. Itu berapa jam? Sehari. Setengah Iya. hari. Sehari. Oh, sehari. Iya, lama. Tapi sayangnya Ustadz Fahrozi belum pernah ke Abah. Ya. Ya, ditunggu lah dia. Insya Allah. Insya Allah. Kira. Insya Allah ditunggu aja juga. Amin, Amin. Ya Allah. Jadi Abah Madinah tuh jaraknya jauh banget. Mungkin bisa jadi 1000 km mungkin ya. Jadi dari Jakarta ke Bali berarti dah. Iya mungkin ya. Jadi dari Abah itu kan Saudi Selatan, itu paling pojok ya, perbatasan sama Yaman. Itu sampai Mekah tuh kurang lebih 400-500 km. Kalau misal kita berangkat siang nih, nyampe sana itu tengah malam. Tengah malam nanti, berarti berapa jam? 12 jam kurang lebih. 12 jam. Iya 12 jam. Terus nanti kalau misal kita ingin menuju ke Madinah, itu kurang 200 5 sampai 6 jam. Kalau enggak kilometernya kalau nggak salah 200-300 gitu kan. Tapi kan biasanya itu kalau secara map ya. Iya. Tapi kan biasanya kan kalau bis kan menempuh jalan kayak mutar ataupun sebagainya. Jadi di total bisa nyampe 1000 Sehari. km seperti itu. Iya, Ya kalau sehari. untuk perjalanan sehari. Kurang lebih sehari. Berarti Ustadz pakai bis saat ke Madinah. Selama ini pakai bis sih. Kalau pengen pakai pesawat lumayan mahal. Pakai bis berapa biayanya kira-kira? Pakai bis kalau dari Abah ke Mekah dulu itu kurang lebih 100 real, kemudian dari Mekah ke Madinah 50 real, jadi 110. Berarti 110. Itu kalau bis ya. Kalau pesawat 150 satu kali jalan juga nggak salah. Atau 200. Kurang tahu juga karena belum pernah naik pesawat. Kalau untuk ke Madinahnya loh ya. iya. Belum pernah naik pesawat. Alhamdulillah Ustadz ya, kita nggak kerasa udah sampai di penghujung perbincangan pada episode kali ini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Hasan dan Ustadz Rizal Ya, atas jazakumullah waktu khairan juga cerita. kepada Kak Khalid. Yes, Kita panggil Kak atau Adik. Atas waktu antum, Ya. atas cerita antum, itu juga pengalaman antum semua, dan nasihat yang telah dibagikan kepada teman-teman santri semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah antum berdua, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Mudahkan perjalanan menuntut ilmu dan menjadikan ilmu yang dimiliki sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Oh ya sahabat potku, semoga dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa setiap perjalanan besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil, dari ruang kelas, dari halakoh, dari masa hikmah, dari masa santri juga, hingga akhirnya Allah membukakan jalan yang berbeda bagi setiap hambanya. Mungkin ini saja episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan cerita-cerita inspiratif lainnya dari keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ukhwah Sukoharjo. Saya Khalid, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang-orang yang beneran bertekad untuk melanjutkan studi di Arab Saudi, itu tadi ikhlaskan niat, upgrade diri, persiapkan dari sekarang ya. Ya semuanya kalau diniatkan karena Allah, insya Allah dimudahkan jalannya. Tetaplah jadi santri walaupun nanti sudah tidak menuntut ilmu agama lagi.